Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 611. Semua teman sekelasnya tampak seperti anak-anak yang merayakan tahun baru, bersorak kegirangan. Begitu buku-buku itu, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 611. Semua teman sekelasnya tampak seperti anak-anak yang merayakan tahun baru, bersorak kegirangan. Begitu buku-buku itu dibuang, semua orang bergegas keluar kelas. Bagi pelajar, mengikuti kelas pendidikan jasmani sebenarnya tidak begitu membahagiakan. Alasan kenapa saya sangat bahagia hanya karena saya tidak perlu mengikuti kelas matematika atau fisika lagi, sesederhana itu. Ketika Wang Xinyao melewati Chen Feng, dia meregangkan lehernya seperti angsa. Dia memandang guru pendidikan jasmani yang baru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Melihatnya, dia tertawa terbahak-bahak dan lari dari kelas. Lucu sekali, paman saya sebenarnya seorang guru. Mulai sekarang di sekolah, seseorang akan melindunginya. Pada akhirnya, hanya ada satu siswa yang tersisa di kelas, dan itu adalah Cui Jiangxi. Dia berdiri perlahan, memiringkan kepalanya sedikit ke kiri, dan menatap langsung ke arah Chen Feng dengan mata melankolisnya. Saat itu, mata mereka tiba-tiba bertemu. Mata saling berhadapan, menatap lama. Tiba-tiba, bibir Cui Jiangxi muncul dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Ada kegembiraan dan keinginan dalam senyuman itu. Saya bilang ke guru ini, di kelas 3 SMA tidak perlu mengikuti kelas pendidikan jasmani. Anak-anak harus diperbolehkan menguasai mata pelajaran utama yang wajib dalam ujian masuk perguruan tinggi. Anda akan melihat apakah itu tugas matematika saya di masa depan. Saya belum menyelesaikan kuliahnya, bisakah Anda memberi saya 1 atau 2 kelas? Kelas ini tidak ada harapan, dan Guru Niu segera mulai berpikir tentang pendidikan jasmani kelas di masa depan. Setelah diganggu oleh Guru Niu, Chen Feng kembali sadar. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, Guru Niu benar-benar berdedikasi. Saya dibayar dan Anda mengajar untuk saya. Oke, kita akan membahasnya di kelas pendidikan jasmani berikutnya. Ngomong-ngomong, Direktur Li sedang mencari Anda. Sepertinya dia ingin kamu mengganti mejamu. Chen Feng dapat memahami semangat guru yang tidak mementingkan diri sendiri. Ganti meja. Guru Niu tampak bingung dan segera pergi. Guru Zhang sangat kesal karena dia tidak masuk kelas. Dia mengambil kembali buku fisikanya dan meninggalkan kelas. Chen Feng berjalan ke meja dan mengambil cangkir teh. Saat ini, Cui Jiangxi juga berjalan ke pintu kelas. Halo! Chen Feng tiba-tiba berteriak. Cui Jiangxi berhenti dan melihat ke belakang perlahan. Mata cerah itu bersinar. Siapa kamu? Apa tujuanmu? Chen Feng bertanya dengan lugas, tanpa basa-basi. Setelah jeda sebentar, Cui Jiangxi berkata dengan tenang, pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada artinya. Ngomong-ngomong, Guru Chen Feng, tahukah Anda arti hidup? Pertanyaan ini mengejutkan Chen Feng dan sedikit membingungkan. Namun melalui pertanyaan ini, semua tebakan pada dasarnya terkonfirmasi. Cui Jiangxi ini adalah dalang di balik insiden kalajengking beracun Wang Xinyao kemarin dan insiden sekolah mengemudi Sang Xinyan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Cui Jiangxi, dan dia tidak pernah menyebutkan namanya. Tapi Cui Jiangxi ini langsung memanggil namanya. Ini menunjukkan bahwa Cui Jiangxi sebenarnya sedang berlari ke arahnya. Dua kejadian kemarin juga merupakan provokasi dan demonstrasi terhadap dirinya. Arti hidup. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Tanya Chen Feng. Cui Jiangxi mencibir dan segera meninggalkan kelas. Kemudian sebuah suara yang dalam datang, aku tahu arti hidup, dan aku ingin kamu mengetahuinya secara perlahan. Berpura-pura menjadi hantu. Meskipun dia mengatakan itu, saat Cui Jiangxi pergi, Chen Feng sepertinya melihat seutas benang. Melingkar dalam kegelapan. Ular besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka sepasang mata merahnya. Di lapangan basket sekolah, ada 4 baris siswa berseragam sekolah. Melihat para siswa muda ini, Chen Feng menjadi lebih energik. Dia memegang cangkir teh dan tersenyum, halo semuanya, nama keluarga saya Chen dan nama saya Chen Feng. Anda bisa memanggil saya Guru Chen. Mulai hari ini, saya akan menjadi guru kelas olahraga. Oke. Seseorang berteriak, dan semua orang bertepuk tangan. Di antara mereka, tangan Wang Xinyao melambai paling riang. Sejujurnya, hatinya masih sedikit bersemangat hingga saat ini.
Sungguh luar biasa pamannya menjadi guru pendidikan jasmaninya. Hentikan tepuk tangan. Chen Feng mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti bertepuk tangan, dan kemudian melanjutkan, di sini, saya berjanji kepada Anda bahwa selama saya di sini, setiap kelas pendidikan jasmani Anda tidak akan ditempati oleh guru lain. Kelas pendidikan jasmani adalah tentang bersenang-senang dan bersenang-senang. Bang bang bang. Tepuk tangan kali ini semakin meriah. Mulai saat ini mereka dapat bersantai dan bermain di semua kelas pendidikan jasmani. Melihat wajah ceria para siswa, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, semua siswa bisa pergi ke ruang peralatan, meminjam peralatan apapun, dan bersenang-senang." Dengan lambaian tangannya, semua siswa bubar. Chen Feng menemukan bangku kecil dan meletakkannya di pintu ruang peralatan. Saat Anda mengambil cangkir teh, Anda merasa nyaman. Sama seperti ini, saya masih bisa mendapat 4.000 yuan sebulan, itu sangat mudah. Setelah beberapa saat, Wang Xinyao berlari mendekat. Dia melihat sekeliling seperti pencuri. Tidak ada orang luar, lalu dia menjulurkan lehernya dan berkata, "Paman, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi guru olahraga saya?" Chen Feng menyesap teh kental dan memukul mulutnya. Tidak, dia melihat sekeliling seperti pencuri. Tidak ada orang luar, lalu dia menjulurkan lehernya dan berkata, "Paman, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi guru olahraga saya?" Chen Feng menyesap teh kental dan memukul mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, "Paman saya tidak memiliki pekerjaan formal, dan mengantarkan makanan terlalu sulit. Mengapa saya tidak menjadi guru saja untuk mencari nafkah? Saya tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga mengajar dan memecahkan masalah. Ini pekerjaan yang bagus. Bagus sekali, aku bisa makan siang bersamamu mulai sekarang." Wang Xinyao berkata sambil tersenyum, menunjukkan dua lesung pipitnya. "Kamu seorang pembantu rumah tangga, kamu tidak kekurangan uang, kenapa kamu mencoba mencari pekerjaan denganku?" Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba topik berubah dan dia bertanya dengan wajah datar, "Aku menyuruhmu untuk tinggal menjauh dari Cui Jiangxi itu, kenapa kamu tidak patuh? Apakah Guru Zhang serius, kamu sedang mempermainkanku? Biar ku beritahu, jangan berpikir kamu bisa melakukan sesuatu yang mencurigakan tanpa titik. Biar ku beritahu, jangan berpikir kamu bisa melakukan sesuatu yang mencurigakan tanpa berpindah tempat duduk. Sudah ku bilang kemarin bahwa aku akan mengawasimu 24 jam sehari. Selama aku melihatmu dan Cui Jiangxi bermesraan, aku punya ratusan cara untuk membuatmu menangis tanpa air mata. Percayalah, cobalah." Melihat pamannya yang tegas, Wang Xinyao menangis. "Lalu aku teringat apa yang kukatakan pada pamanku tadi malam. Saat itu, dia mengira pamannya tidak akan bisa lagi mengontrolnya sesampainya di sekolah. Orang baik, siapa sangka pamannya akan begitu sakti hingga menjadi guru di kelas mereka. Baru sekarang dia menyadari bahwa berkelahi dengan pamannya berarti bertarung dengan telur melawan batu. Apakah semua anak laki-laki di kelas 3 pengecut? Mereka semua di kelas pendidikan jasmani, mainkan saja permainannya. Ya, para pengecut di kelas 3 itu tidak berani. Jika kamu tidak berani, biarkan aku Wang Xinyao dari kelasmu keluar dan membuat janji dengan saudara Ta Xiaolong di hutan. Lupakan saja, kalau tidak kami akan memanggilmu kelas penyu kelas 3 mulai sekarang." Saat ini, ada 5 anak laki-laki di kelas lapangan basket. Memprovokasi anak laki-laki di kelas 3. Pemimpinnya tidak lain adalah Xie Xiaolong. Saya melihat Xie Xiaolong mengenakan sepatu kets hitam edisi terbatas baru, jersey No. 1 tim mosaik merah, memegang bola basket di pelukannya, dan melakukan layup 3 langkah yang keren di depan Cui Jiangxi. Ini sangat megah, saya hampir tidak bisa masuk. Menghadapi provokasi dari kelas 1, anak laki-laki di kelas 3 dipenuhi dengan kebencian, namun tidak ada yang berani berbicara. Semua orang tahu bahwa latar belakang keluarga Xie Xiaolong tidak biasa. Pasti tidak akan ada hasil baik yang bisa diperoleh dengan menjadi orang kelas 1. Ayo pergi dan lihat. Melihat pemandangan ini, Chen Feng meletakkan cangkir teh di tanah dan berdiri dengan susah payah. Saya tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang begitu menarik saat pertama kali saya tiba. Dia dan Wang Xinyao datang ke lapangan basket. Saat melewati Cui Jiangxi tiba-tiba berkata, "Ini pertandingan pertama." Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan senyuman aneh. Bab 612. Pertandingan pertama. Chen Feng memandang Cui Jiangxi dan sedikit mengernyit. Tapi Cui Jiangxi bersandar di tribun bola basket dan berhenti berbicara. "Xie Xiaolong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghina anak laki-laki di kelas kami?"
Siapa yang ingin berkencan denganmu di hutan? Wang Xinyao bertanya dengan tegas dengan tangan di pinggulnya. Provokasi Xie Xiaolong melampaui daya tahannya. Karena tidak ada yang berdiri, dialah satu-satunya yang berdiri. Bagaimanapun, dengan pamannya di sini, dia percaya diri dan tidak perlu takut. Xie Xiaolong menghantamkan bola basket ke papan belakang. Dengan kekuatan seperti itu, papan belakang bergetar. Setelah menangkap bola basket yang memantul, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak menindas siapapun. Saya hanya ingin memberitahu Anda dengan cara yang jantan bahwa saya adalah anak terbaik di sekolah kita. Anak laki-laki bermain game dengan kelas kita. Jika aku kalah, aku akan berhenti melecehkanmu di masa depan, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu kalah, maka aku akan menyebut kelasmu kelas kura-kura mulai sekarang. Tentu saja, jika kamu berkencan denganku, kamu tidak perlu menggunakan gelar ini." Ini adalah provokasi telanjang dan penghinaan terhadap kelas 3. Namun siswa di kelas 3, semuanya mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi, namun tidak ada yang berdiri. Selain memiliki latar belakang yang kuat, Xie Xiaolong juga merupakan atlet elit di sekolahnya. Kulit gelap, otot kuat, dan tinggi 1,84 meter. Menurut legenda, kemampuan melompat Xie Xiaolong sangat luar biasa, dan dia bahkan pernah menyelesaikan dung. Sedangkan untuk anak laki-laki di kelas 3 sebagian besar adalah anak yang penurut, ada pula yang sedikit nakal dan jarang bermain basket. Bagaimana perbandingannya? Tidak ada perbandingan sama sekali. Wang Xinyao yang marah segera berbalik dan menatap Chen Feng untuk meminta bantuan. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan akhir-akhir ini, ketika dia menemui kesulitan, dia mencari pamannya. Namun kali ini, dia kecewa. Chen Feng memiliki ekspresi yang sangat sombong dan tidak berniat membantunya sama sekali. Sedikit kecewa dan marah, dia menatap Cui Jiangxi lagi. Ia berharap bocah melankolis yang sangat ia kagumi ini dapat membantunya di saat kritis ini. Cui Jiangxi bersandar di dudukan bola basket dan melihat ke kejauhan dengan mata sedih. Meskipun dia sangat temperamental, dia tidak berniat membantu Wang Xinyao. Melihat ini, Wang Xinyao semakin kecewa dan kehilangan kesabaran. Tidak ada teman sekelas laki-laki di kelas yang membantunya, dan Chen Feng tidak membantunya, jadi dia membantu dirinya sendiri dan mengambil bola dari tangan Xie Xiaolong. Karena tidak ada anak laki-laki di kelas kita, biarkan aku bersaing dengan Xie Xiaolong. Dia meledak dengan momentum dan tekad yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan satu kalimat, semua anak laki-laki di kelas merasa bersalah. Di saat yang sama, dia mencoba memukul bola, ingin memamerkan keahliannya. Kemudian tembakan di kaki. Momentum yang baru saja dia kumpulkan tiba-tiba menghilang. "Haha, Xinyao, kamu manis sekali. Kamu memang gadis yang kusuka." Rasa malu Wang Xinyao membuat Xie Xiaolong semakin terharu. Saat itu, dia menyadari bahwa dia semakin menyukai gadis cantik ini. Dia bahkan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mengejar Wang Xinyao. Bola bergulir tanpa memihak ke sisi Chen Feng. Chen Feng mengambil bola basket, berjalan perlahan ke arah Wang Xinyao, menyipitkan mata dan tersenyum. "Anak muda, terutama anak laki-laki, perlu menghadapi tantangan berdarah. Memainkan permainan bola basket adalah ide yang bagus. Lalu siapa itu? Ayo, kalian berlima, beri mereka pelajaran dan beritahu mereka betapa kuatnya kelas kita." Chen Feng belum mengetahui nama teman sekelas di kelas tersebut, jadi Chen Feng dengan santai menyebutkan 5 orang. Di antara mereka, Cui Jiangxi sengaja dipilih. Setelah dipanggil oleh guru, para siswa ini tidak punya pilihan selain gigit jari. Tentu saja termasuk Cui Jiangxi. Dengan cara ini, pertandingan bola basket antara kelas 1 dan kelas 3 senior 3 resmi dimulai. Saya wasit permainan ini. Permainan ini dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing 10 menit. Bersiaplah untuk memulai. Permainan menjadi semakin hidup. Ketika seorang guru Cina yang menyukai bola basket lewat, dia bersikeras untuk menjadi wasit-wasit. Tidak, begitu peluit dibunyikan, dia langsung menjabat. Sebagai guru olahraga kelas 3, Chen Feng dan guru Li, guru olahraga kelas 1, duduk mengelilingi papan skor. Setiap kelas juga mengirimkan seorang gadis untuk bertanggung jawab menyerahkan kartu data. Selain itu, tim pemandu sorak segera dibentuk. Hampir semua gadis dari 2 kelas berkumpul. Kelas ketiga, dipimpin oleh Wang Xinyao, meneriakkan slogan, "Kelas 3, kelas 3, kalahkan kelas 1. Pemandu sorak kelas 1 adalah seorang gadis jangkung dengan penampilan yang sangat luar biasa.
Di usianya yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki pesona yang agak dewasa. Dia memimpin gadis-gadis di kelas 1 dan berteriak keras, "Kelas 1, kamu yang terbaik, kelas 1, kamu yang paling tampan, ambil kelas ketiga untuk minum suplemen kalsium." Chen Feng menyesap teh kental dan sangat puas dengan suasananya. Sekolah harus begitu mudah dan penuh vitalitas. Guru Li, guru pendidikan jasmani kelas 1, adalah seorang guru perempuan. Saya sangat menyukai kebugaran, dan saya masih mengenakan pakaian kebugaran yang pas dan ketat saat ini. Guru Li sangat imut dan memakai ikat kepala di rambutnya karena kebugarannya selama bertahun-tahun. Dia telah mempertahankan sosok yang sangat baik dengan bentuk yang melengkung. Meskipun secara keseluruhan dia jauh di belakang Zhang Xinyan, dia juga populer di kalangan guru di sekolah. Permainan akan segera dimulai, dan Guru Li berkata dengan percaya diri, "Guru Chen, Anda baru saja tiba, jadi Anda mungkin belum mengetahui kelas kami. Tim bola basket kelas kami selalu menjadi tim juara di sekolah. Kelas Anda mungkin akan kalah menyedihkan. Oh, sayang sekali. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri," kata Chen Feng bercanda. Guru Li memandang Chen Feng dengan jijik dan berkata, "Guru Chen, bukannya saya meremehkan Anda, tetapi Xie Xiaolong telah menerima pelatihan profesional. Banyak tim bola basket CBA yang mengincar pemain bola basket muda ini. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk melakukannya. Luar biasa sekali." Chen Feng tidak menganggapnya serius, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Lalu jika kelas kita menang secara kebetulan, dapatkah Guru Li menyetujui permintaan saya?" "Katakan." Guru Li berkata dengan nada meremehkan, "Hanya kelas 3 mungkinkah bisa menang?" "Aneh." Chen Feng berkata, "Guru Li pada pandangan pertama adalah ahli kebugaran. Jika kelas kita menang, dapatkah Guru Li secara pribadi mengajari saya kebugaran? Saya juga ingin memiliki sosok yang sempurna." Mendengar ini, Guru Li merasa sangat bahagia. Ci tertawa dengan suara keras. Dia langsung setuju, "Ya, tapi jika kelas kita menang, kamu harus mentraktirku makan malam yang besar." Guru baru ini cukup banyak bicara dan tampan. Kesan pertama Guru Li terhadap Chen Feng bisa dikatakan sangat bagus. Bip, peluit dibunyikan dan permainan dimulai. Setelah melakukan jambol, Xie Xiaolong menggunakan keunggulan tinggi badannya untuk merebut bola. Setelah melakukan permainan 1-2 sederhana di lapangan depan, Xie Xiaolong berhasil melakukan layup dan memimpin dengan mencetak 2 poin. Seluruh penonton bersorak, dan gadis-gadis dari kelas 1 dengan gembira membalik papan skor, dan skor menjadi 2. "Ayo Cui Jiangxi, ayo kelas 3. Sorakan melengking Wang Xinyao datang dari lapangan. Namun seiring berjalannya waktu, suara pengisian bahan bakar perlahan menjadi sunyi. Karena skor saat ini memalukan 28-8, selisih 20 poin penuh. Kini, pertandingan baru berusia 9 menit. Guru Li tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Guru Chen, sepertinya kamu akan mentraktirku makan malam." Seolah dia tidak mendengar kata-kata Guru Li, mata Chen Feng tertuju pada Xie Xiaolong yang sedang berlari bola balik. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menyadari ada yang tidak beres dengan Xie Xiaolong. Bab 613. Kesenjangan antara kelas 3 dan kelas 1 memang sangat besar, seperti jurang. Di antara 5 siswa di kelas 3, Cui Jiangxi hanya bisa berlari bola balik dan mengoper bola begitu ia menangkap bola. Di antara 4 orang lainnya, 1 tidak bisa bertarung sama sekali, dan 3 lainnya juga tidak terlalu bagus. Bahkan mencetak 8 poin pun terasa seperti keajaiban. Melihat kembali tim utama, Xie Xiaolong adalah pemain bintang yang lengkap. Menggiring bola dengan cerdas, layup yang tangguh, dan persentase tembakan yang sangat tinggi, dia hampir maha kuasa. Tak hanya itu, kemampuan melompatnya juga luar biasa, ia berkali-kali menangkap bola dari tepi keranjang. Selain dia, 4 orang lainnya juga sangat ahli. Dari segi kekuatan keseluruhan, mereka secara langsung dan kejam menghancurkan kelas 3. Gadis-gadis di kelas 3, yang awalnya antusias, pada akhirnya kehilangan semangat. Di sisi lain, sekelompok gadis berteriak lagi, dan terpesona oleh Xie Xiaolong, sang idola sekolah. Bip, peluit wasit dibunyikan, dan babak pertama usai. Skor langsung menjadi 36-10. Tapi mata Chen Feng masih tertuju pada Xie Xiaolong. Dia menemukan bahwa aura Xie Xiaolong semakin kuat, dan sekarang dia sedikit kasar dan ganas. Beberapa bola berikutnya menjatuhkan bek tersebut ke tanah. Xie Xiaolong sangat bersemangat, sedikit terlalu bersemangat, dan itu sangat tidak normal.
5 siswa dari kelas 3 berkumpul di sekitar Chen Feng, masing-masing duduk di tanah dan terengah-engah. Cui Jiangxi adalah satu-satunya yang tidak mengubah ekspresinya dan tidak mengeluarkan setetes pun keringat, seolah-olah dia tidak sedang bermain. Memanfaatkan waktu istirahat, Wang Xinyao berlari ke kantin sekolah dan membeli 5 botol air menjerit untuk menghibur kelima orang tersebut. Dia memberikan air kepada semua orang, dan kemudian berkata, tidak masalah jika kamu kalah, tetapi kamu harus muncul dengan momentum kelas 3 kami. Pada saat ini, dia tidak memiliki ilusi, karena kenyataan kejam tidak terjadi. Biarkan dia memiliki ilusi lagi. Kalau kalah pasti kalah, tapi tetap menjaga harga diri meski kalah. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Wang Xinyao dengan kagum, dia sangat senang bisa mempertahankan mentalitas seperti itu dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, Cui Jiangxi tiba-tiba berjalan ke arah Chen Feng dan berbisik di telinga Chen Feng, Guru Chen, jika kelas 3 kalah dalam permainan ini, 2 orang akan mati. Saya beritahu Anda dengan sangat jelas, satu-satunya cara untuk mencegah kematian dari 2 orang ini adalah membiarkan kelas 3 memenangkan permainan. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Dan izinkan aku mengingatkanmu, salah satu dari 2 orang ini adalah seseorang yang sangat kamu sayangi. Inti dari permainan ini, dan jika Anda bisa memenangkan permainan ini, saya akan menjawab pertanyaan Anda, pertanyaan apapun boleh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Cui Jiangxi pergi. Pada saat itu, melihat punggung Cui Jiangxi, Chen Feng tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Matanya yang ramping bahkan lebih dingin. Namun dalam sekejap, semua permusuhan di tubuhnya lenyap. Dia tidak berani bertaruh. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, kemungkinan besar Wang Xinyao atau Zhang Xinyan sudah dalam bahaya. Satu-satunya cara sekarang adalah bermain sesuai aturan permainan orang ini. Guru Li, bolehkah saya bermain? Anak laki-laki berwajah putih di kelas kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya khawatir akan kalah telak, jadi saya ingin menggantikannya. Chen Feng dengan cepat mengubah suasana hatinya dan berteriak dengan mata menyipit. Satu-satunya cara sekarang adalah bermain sendiri untuk membalikkan keadaan. Guru Li memuji Xie Xiaolong dan yang lainnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, dia bertanya kepada Xie Xiaolong, Xiaolong, bagaimana menurutmu? Xie Xiaolong tersenyum bangga. Pada saat ini, dia, apalagi Chen Feng, bahkan jika Michael Jordan datang, dia akan menganggap entengnya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, saya hanya takut guru baru ini akan terguncang, haha. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kelas tertawa. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap dan dia sangat tidak senang. Bocah cilik ini begitu berpuas diri hingga berani membencinya. Kali ini, kita harus memberi pelajaran yang baik kepada anak-anak kecil ini. Dia kembali ke lapangan kelasnya dan berkata kepada semua orang, saya menggantikan Cui Jiangxi. Semua orang bisa bertahan mati-matian untuk sementara waktu, dan berikan saja bolanya kepada saya saat menyerang. Dia tidak bisa bertahan 5 sendirian, jadi dia pasti bisa mempertahankan dirinya sendiri. Untuk kehilangan poin. Dengan cara ini, hanya dengan meningkatkan efisiensi ofensif permainan dapat dibalik. Paman. Melihat ekspresi serius Chen Feng, Wang Xinyao sangat bersemangat. Dia memegang 2 kepalan tangan kecil di depan dadanya dan menatap Chen Feng dengan kagum. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Chen Feng tidak pernah mengecewakannya. Kali ini, dalam keadaan putus asa, masih ada harapan. Dengan dorongan Chen Feng, anggota tim lainnya juga bersorak dan mendapatkan momentum. Ding! Saat itu, bel sekolah berbunyi. Namun tidak ada satupun siswa di kedua kelas tersebut yang ingin keluar, mereka semua ingin menonton pertandingan sampai selesai. Tak hanya itu, para guru dan siswa sepulang sekolah melihat taman bermain yang ramai, dan banyak orang berkumpul di sekitarnya. Saat paruh kedua pertandingan akan dimulai, stadion dipenuhi orang. Lihat, ini Xie Xiaolong, anak bola basket terbaik di sekolah kita. Kudengar tujuannya adalah akademi olahraga, dan dia telah diundang oleh beberapa tim bola basket. Sungguh menakjubkan. Dia sangat tampan. Ayo beri dia ayo. Jelas, popularitas seperti itu dibawa oleh Xie Xiaolong. Hal ini membuat Xie Xiaolong, yang sudah bangga, menjadi sangat sombong. Orang itu pasti seorang guru. Dia sudah cukup tua dan dia masih menindas siswanya. Bagaimana mungkin itu benar? Lihat skornya, jelas bahwa gurunya ditindas Xie Xiaolong. Sikap semua orang terhadap Chen Feng sangat menghina. Selain penghinaan karena menindas yang lebih muda, juga konyol bahwa sebagai seorang guru, dia tidak bisa mengalahkan Xie Xiaolong.
Chen Feng menjadi sedikit marah saat mendengar komentar teman-teman sekelasnya. Jika saya tidak menghajar Xie Xiaolong hari ini, saya akan menyesal atas begitu banyak penampilan yang menghina. Pada saat ini, Zhang Xinyan kebetulan lewat dan masuk sebagai guru. Dia kebetulan berdiri bersama Wang Xinyao. Dia memandang Chen Feng, yang hendak berkompetisi, dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi. Pada hari pertamamu sebagai guru, kamu mencoba bersaing dengan siswa untuk mendapatkan pusat perhatian. Dia tahu bahwa Chen Feng tidak dapat diandalkan, dan benar saja, ini adalah hari pertamanya menjadi guru. Mendengar suara Zhang Xinyan, Wang Xinyao segera berbalik. Dia membela Chen Feng dengan tegas, dia tidak mencoba untuk pamer, tetapi untuk kehormatan kelas 3. Zhang Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Wang Xinyao akan membantahnya seperti ini. Melihat ke atas, peluit dibunyikan dan pertandingan dimulai. Di babak kedua, tim ketiga menyerang lebih dulu, dan Chen Feng dengan cepat menerobos dengan bola. Tanpa diduga, orang-orang di kelas 1 kembali bertahan dengan sangat cepat, terutama Xie Xiaolong, yang sudah terikat dengan Chen Feng. Melihat ini, Chen Feng mundur selangkah, berhenti untuk melompat, dan postur tubuhnya standar. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Melihat ini, Xie Xiaolong bergegas maju, mencoba memblokir bola Chen Feng. Belum lagi, Xie Xiaolong benar-benar memiliki dua skill dan bisa melompat sangat tinggi. Selain itu, ada benang merah darah di matanya, dan dia terlihat sangat kejam, benar-benar menghalangi rute penembakan Chen Feng. Aku melompat dan kamu juga melompat. Jika kamu jatuh, aku tidak akan melakukannya. Pinggang Chen Feng sedikit berputar dan tubuhnya berhenti di udara. Setelah naluri Xie Xiaolong jatuh ke tanah dengan ekspresi heran, dia melihat Chen Feng mengambil tindakan. Busur sempurna, suara, desir, dan bola itu jatuh ke dalam lubang. Bab 614. Bidikan jarak menengah ini dengan sempurna menunjukkan betapa pentingnya pinggang bagi seorang pria. Ah, ayo, ayo, ayo. Wang Xinyao menjadi sangat gila, mengaum dan bersorak untuk Chen Feng. Di matanya, Chen Feng maha kuasa dan sangat tampan. Di bawah kepemimpinannya, suara sorak-sorai kelas 3 yang telah menghilang menjadi nyaring lagi. Tiba-tiba membayangi sebuah kelas. Zhang Xinyan, yang masih sedikit marah, juga tidak sengaja tertawa. Belum lagi, Chen Feng yang sedang berlari tiba-tiba memiliki aura awet muda. Dia terlihat seperti anak laki-laki atletis yang bertubuh besar, tanpa kedalaman dan rasa mencemooh, dan dia sangat ceria dan tampan. Sialan, berikan aku bolanya. Kali ini dia mencetak gol, membuat Xie Xiaolong sedikit marah. Dia jelas hendak menutupi bola lawan, lalu mengapa orang tersebut terjatuh dan berhenti di udara. Dia sudah terjatuh sebelum lawan melepaskan tembakan. Apakah ini Kobe Cina? Merasa sangat tidak yakin, Xie Xiaolong menggiring bola ke depan lapangan. Chen Feng lah yang membelanya. Dihadapkan dalam pikirannya, dia meniru gerakan Chen Feng barusan dan juga melakukan pelompat mundur. Dengan tinggi badan dan lompatannya, sangat mustahil untuk diblokir. Namun, Chen Feng tidak hanya menepis bolanya, tapi juga memukul wajahnya dengan keras. Diblokir. Chen Feng dengan cepat melangkah maju untuk merebut bola. Tidak ada orang di depannya yang membelanya. Dia menggiring bola untuk melakukan layup dan dengan mudah mencetak 2 poin lagi. Skornya tiba-tiba berkurang menjadi 16 poin. Sorakan dan sorakan bergema di seluruh stadion, dan gadis-gadis di kelas 3 menjadi sangat gila. Chen Feng yang sedang berlari mengayunkan tinjunya untuk merayakan, dan tiba-tiba melihat Zhang Xinyan, dia segera mengulurkan telapak tangannya dengan senyuman muda. Pada saat itu, Zhang Xinyan sangat tersentuh dan secara naluriah mengulurkan tangan kanannya. Bang! Telapak tangan kedua orang itu bertepuk tangan di udara. Saat itu seluruh guru dan siswa yang hadir sedang heboh. Zhang Xinyan adalah guru dewi sekolah, dan dia selalu menjaga jarak seperti rekan kerja dari guru laki-laki. Kali ini dia benar-benar berinisiatif untuk melakukan tos kepada guru laki-laki, yang jarang terjadi. Itu. Di tengah sorak-sorai, wajah tersenyum asli Chen Feng tiba-tiba menghilang. Dia menatap tangan kanan Zhang Xinyan dan melihat sesuatu yang sangat aneh. Saya bisa melihat titik hitam yang jelas di jari kelingking kanan Zhang Xinyan. Dia segera berbalik dan menatap Xie Xiaolong. Pada saat ini, tangan kanan Xie Xiaolong, yang menggiring bola ke atas dan ke bawah, juga memiliki bintik hitam yang tidak terlihat di jari kelingkingnya. Hampir persis sama dengan milik Zhang Xinyan. Mungkinkah dua orang yang disebutkan Cui Jiangxi adalah Xie Xiaolong dan Zhang Xinyan?
Menebak dalam benaknya, Chen Feng memandang Cui Jiangxi di tengah kerumunan. Tapi dia melihat Cui Jiangxi memberinya senyuman bangga. Tidak sulit untuk mengetahui dari senyuman ini saja bahwa tebakannya benar. Bajingan ini meracuni Zhang Xinyan dan Xie Xiaolong pada saat bersamaan. Tapi yang memalukan sekarang adalah meskipun dia mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk karakter mesum yang menggunakan racun secara ekstrim, dia tidak yakin bisa menyelamatkan Zhang Xinyan dan Xie Xiaolong. Bahkan membunuh Cui Jiangxi tidak akan berhasil. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah mengikuti apa yang dikatakan pihak lain dan membantu kelas 3 memenangkan permainan terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Memikirkan hal ini, dia mulai berkonsentrasi dan berhenti bermain-main. Xie Xiaolong menerobos ke area penalti dan hendak melakukan layup. Melihat dia berhasil, Chen Feng tiba-tiba keluar dan berdiri di depannya. Chen Feng berkata dengan nada mengejek, "Saya pikir kamu sangat kuat. Mulai sekarang, saya hanya akan fokus pada kamu dan memastikan kamu tidak mendapatkan 1 poin pun." Sampah ini sengaja diludahkan untuk membuat marah Xie Xiaolong. "Apa katamu?" Xie Xiaolong, yang sedang menggiring bola, sangat marah. Matanya semakin merah, wajahnya garang, bahkan giginya sedikit menonjol. Ia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang. Apakah ini efek racun pada Xie Xiaolong? Saat Chen Feng memikirkannya, Xie Xiaolong menggendongnya di punggungnya untuk menggiring bola. Kedua tubuh itu bertabrakan, dan tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Kekuatannya juga meningkat. Chen Feng diam-diam terkejut. Pada saat ini, fungsi tubuh Xie Xiaolong tampak melonjak. Orang biasa yang menabraknya tidak akan berpengaruh sama sekali. Meskipun Xie Xiaolong tidak memiliki banyak pengaruh padanya sekarang, dia bisa merasakan bahwa dampak lawannya semakin kuat. Jelas jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Setelah kebuntuan beberapa saat, Chen Feng tidak ingin memperlihatkan kekuatannya dan menjatuhkan Xie Xiaolong, jadi dia mundur. Xie Xiaolong melewatkan maksudnya dan duduk di tanah. Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut bola, menggiring bola ke belakang dan melewati bek. Kemudian dia dengan cepat bergegas ke front court dan mencetak 2 poin lagi untuk melakukan layup. Mulai babak ini, Chen Feng menjaga Xie Xiaolong dengan ketat, meninggalkannya tanpa 1 poin pun. Tertarik pada strategi agresif Chen Feng, Xie Xiaolong sangat bersemangat sehingga dia tidak mengoper bola dan terus mencari Chen Feng untuk pertandingan 1 lawan 1. Kali ini bagus, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk, tetapi membiarkan Chen Feng mencetak gol secara berurutan untuk mengejar skor. Waktu berlalu, dan hanya tersisa menit terakhir. Skornya menjadi 34-34, dan kelas ketiga benar-benar imbang. Semua skor yang dicetak kelas 3 di babak kedua berasal dari Chen Feng. 26 poin dalam 1 kuarter bisa dibilang gila. Sangat tampan, sangat tampan. Wang Xinyao sangat gembira hingga dia hampir menangis dan menjerit. Saat ini, para pemandu sorak kelas 1 benar-benar diam. Penonton yang menyaksikan sangat heboh, lagi pula pertandingan ini seru banget. Para guru dan siswa yang sebelumnya mengkritik Chen Feng kini berubah sikap dan kebanyakan memuji Chen Feng. Untuk sesaat, karena suasananya, Zhang Xinyan merasa seperti kembali ke masa SMA. Berdiri di pinggir lapangan, menyemangati anak laki-laki di kelasnya. Namun saat ini, ia masih agak pendiam sebagai seorang guru, tidak mampu bergerak apalagi berteriak. Namun, matanya dipenuhi dengan sosok menari Chen Feng, dan dia sangat mengaguminya. "Beri aku bolanya." Hasil seperti itu membuat Xie Xiaolong benar-benar marah dan mengulurkan tangan untuk meminta bola dari rekan satu timnya. Rekan satu tim pada awalnya tidak ingin mengoper bola kepadanya, tetapi ketika mereka melihat mata merah darah Xie Xiaolong, mereka terkejut dan memilih untuk mengoper bola kepadanya. Xie Xiaolong yang memegang bola menolak mengaku kalah dan siap menantang Chen Feng lagi. Chen Feng baru saja membungkuk untuk bertahan, tetapi melihat Xie Xiaolong tiba-tiba mempercepat. Hanya 1 langkah melewati garis lemparan bebas, pilih lepas landas. Sepertinya dia akan melakukan dung. Tiba-tiba, seluruh penonton terdiam, menyaksikan Xie Xiaolong melompat tinggi. Ketinggian itu agak luar biasa. Sungguh tidak terbayangkan jika seorang siswa SMA yang memiliki tinggi 1,84 meter melakukan tindakan seperti itu. "Kamu masih ingin melakukan dung di depanku?" Sambil mencibir, Chen Feng berbalik ke keranjang dan melompat tinggi. Kedua tangannya lebih tinggi dari keranjang, namun Chen Feng masih berada di atas angin dan menepis bola dengan sebuah tamparan. Bola terbang keluar, dan kedua belah pihak berebut, akhirnya ada teman sekelas yang merebutnya. Kali ini,
Tim utama tidak mengoper bola ke Xie Xiaolong. Sebaliknya, mereka melakukan pengorganisasian di pinggiran dan dengan sabar mencari peluang. Pada tembakan terakhir, salah satu anggota tim ketiga melakukan pelanggaran dan mendapat 2 lemparan bebas. 2 lemparan bebas dilakukan, dan kelas 1 sekali lagi memimpin dengan 1 poin. 35 hingga 34. Jarak dekat tadi juga menghabiskan banyak waktu. Hanya tersisa 11 detik. Chen Feng menggiring bola dari luar, dan semua orang dengan keras menghitung mundur dari 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ketika hitungan mencapai 5, menghadapi pertahanan Xie Xiaolong, Chen Feng tiba-tiba berakselerasi dan menerobos secara langsung. Ia menginjak garis lemparan bebas, melompat tinggi dan merebut bola dengan tangan kanannya. Meluncur di udara beberapa saat, dia dengan kasar memasukkan bola ke dalam keranjang dengan satu tangan. Sebuah pukulan keras. 35 hingga 36. Bab 615. Ratusan orang berkumpul di sekitar lapangan basket, namun saat itu suasana hening. Semua orang menatap pemandangan luar biasa ini dengan mata terbelalak. Seorang pria yang tingginya hanya 1,8 meter lepas landas dari garis lemparan bebas dan melakukan dung dengan satu tangan sambil meluncur. Ini sungguh mustahil. Bip. Gol 2 poin sah, pertandingan berakhir. Dengan pengumuman wasit, seluruh penonton menjadi heboh karena keheningan. Para siswa dari kelas 3 bergegas ke tengah lapangan dan memeluk Chen Feng. Bersorak, bersorak, dan rayakan dengan lantang. Chen Feng mengepalkan tangan kanannya dan menunjuk ke langit, menikmati kekaguman ribuan orang. Lebih mudah tertular kebahagiaan murni ketika Anda bersama orang-orang muda. Dia juga tenggelam dalam kegembiraan sederhana ini dan tidak bisa melepaskan diri. Paman, kamu adalah dewaku yang turun ke bumi. Wang Xinyao sangat gembira hingga dia hampir menangis. Setiap kali terjadi momen kritis, paman saya akan membalikkan keadaan seperti senjata ajaib yang turun dari surga. Sejak dia memiliki paman ini, dia merasa dimanjakan seperti seorang putri setiap saat. Biarkan aku masuk, aku keponakannya. Tetapi saat ini, paman itu dikelilingi oleh orang-orang. Dia ingin masuk untuk merayakannya, tapi dia bahkan tidak bisa masuk. Zhang Xinyan berdiri di tepi lapangan basket. Meskipun dia tidak masuk untuk merayakannya, dia terpengaruh oleh suasana saat ini. Chen Feng akhirnya menebus penyesalan masa mudanya. Saat ini, dia seperti seorang gadis kecil yang sedang naksir, tertarik pada laki-laki atletis di kelas yang sama. Emosi yang hanya bisa ditemukan di kalangan remaja kampus ini baru muncul hampir 10 tahun setelah ia lulus. Tapi harus saya katakan, perasaan ini sangat indah, biarkan dia menikmatinya. Tetapi pada saat ini, Zhang Xinyan tiba-tiba sedikit mengernyit dan merasakan sedikit bengkak di lengan kanannya. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah kulit. Dia mengangkat lengannya dan melihat, samar-samar melihat tas hitam menggembung yang bergerak cepat dan menghilang. Beberapa saat kemudian, saya merasa mual, saya menutup mulut dengan tangan kanan dan muntah. Ketika dia meletakkan tangannya, dia melihat seekor kelabang hitam yang sangat kecil merangkak keluar dari tangannya dengan sedikit lendir. Ah! Zhang Xinyan terkejut, dan rambutnya tiba-tiba berdiri. Dia melambaikan tangan kanannya dengan liar dan melemparkan serangga hitam itu ke tanah. Melihat serangga yang merayap menjauh, dia masih kaget dan terus mengelus dadanya yang naik turun. Saat aku memikirkannya lagi, seekor serangga hitam keluar dari mulutku. Dia tidak tahan lagi dengan rasa mual, dia mengerutkan kening dan merasa mual lagi, dia segera berlari ke sudut dan mulai muntah. Xie Xiaolong, ada apa denganmu? Saat ini, di lapangan, siswa dari kelas 1 mengepung Xie Xiaolong, yang terbaring di tanah, muntah-muntah dan terlihat jelek. Guru Li menepuk punggung Xie Xiaolong dan berkata, mungkin dia berolahraga terlalu banyak, tidak apa-apa. Melihat ini, Chen Feng menyingkirkan kerumunan yang merayakan dan berjalan mendekat. Begitu dia datang, dia melihat Xie Xiaolong memuntahkan banyak kotoran. Roti kukus, dan bubur 8 harta, sarapan yang luar biasa. Semua orang merasa jijik dan mundur sambil memegangi hidung mereka. Guru Li dengan cepat mengambil sebotol air dan menyerahkannya kepada Xie Xiaolong. Lihat, ada serangga. Seseorang berteriak, dan mata semua orang tertuju pada muntahan itu lagi. Saya melihat seekor kelabang hitam besar merangkak keluar dari muntahannya. Saya ingin mengeluh. Toko sarapan itu najis dan ada serangga. Saya ingin ayah saya menutup tokonya. Xie Xiaolong tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia merasa mual dan muntah lagi.
Melihat pemandangan ini, Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang tajam tertuju pada Cui Jiangxi tidak jauh dari situ. Cui Jiangxi tersenyum, dan senyuman itu sedikit sombong. Bajingan ini, Chen Feng. Mengutuk diam-diam, dan Chen Feng juga kehilangan kesabaran. Tak perlu dikatakan lagi, Cui Jiangxi menaruh serangga itu di tubuh Xie Xiaolong. Dan itu pasti serangga beracun. Dia berjalan mendekat dan keduanya saling menatap. Guru Chen, tidak perlu menatapku seperti ini. Ini hanya permainan kecil. Selamat, kamu menyelamatkan nyawa mereka. Cui Jiangxi berkata dengan marah. Chen Feng berkata dengan marah, bermain-main dengan nyawa orang. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Apa itu kehidupan manusia? Apakah terlalu berlebihan mempermainkan kehidupan manusia? Cui Jiangxi tiba-tiba berkata dengan galak, manusia hanyalah spesies yang hidup di bumi. Apa perbedaan antara mereka dan hewan-hewan itu? Sebaliknya, mereka menjalani kehidupan yang lebih murni dan sejati, dan tidak akan menggunakan apa yang disebut semangat dan emosi untuk secara munafik menempatkan diri di atas segalanya. Manusia adalah spesies paling memalukan di bumi. Kalimat ini membuat Chen gila. Saya tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang membuat anak ini terobsesi? Mengatakan hal aneh seperti itu. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, teori Anda hanya dapat menunjukkan bahwa Anda idiot, tetapi tidak membuktikan bahwa Anda benar. Alasan mengapa manusia adalah karena mereka memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan beberapa orang memiliki prinsip moral. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini dalam hidup Anda. Mengerti? 7 emosi dan 6 keinginan adalah etika manusia. Cui Jiangxi tersenyum menghina, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling konyol. Dia berkata dengan sangat acuh tak acuh, yang disebut 7 emosi dan 6 keinginan, terus terang, semuanya adalah naluri tubuh. Emosi hanyalah keinginan yang didewakan. Ketika Anda lapar, Anda akan memangsa. Ketika Anda sangat lapar, apa yang kotor di sana? Semuanya bisa dimakan, bahkan daging kerabatnya. Apakah ini yang disebut kasih sayang keluarga? Sama seperti Anda dan istri Anda, jika tidak ada naluri untuk merangsang reproduksi tubuh, apakah kamu masih akan begitu baik kepada mereka? Keberadaanku adalah untuk menghilangkan tabir paling munafik umat manusia. Chen Feng tidak bisa menahan cemberut dan mendengus, dia adalah orang lain yang berpikir bahwa dia benar hingga ekstrim, dan merasa bahwa dia telah melihat semuanya secara menyeluruh. Sebenarnya, dia idiot. Dia tidak bisa berkata-kata. Siswa berwajah putih ini jelas telah dirangsang oleh sesuatu, dan kemudian mendapat masalah. Orang-orang ekstrim seperti itu seringkali merupakan orang yang paling menakutkan. Karena orang seperti itu akan selalu jenius dalam beberapa aspek. Siswa berwajah putih di depannya pastilah seorang jenius yang mempelajari racun. Orang seperti ini bisa menyebabkan kekacauan di dunia. Apapun yang kamu katakan, aku akan membuktikan bahwa aku benar. Cui Jiangxi menunjuk ke arah Xie Xiaolong yang muntah-muntah, dan berkata dengan penuh semangat, sama seperti dia, muda dan bersemangat, kompetitif dan suka mengekspresikan dirinya di depan orang lain. Induk serangga terompet berkaki hitam paling menyukai manusia yang bersemangat. Jika Xie Xiaolong memenangkan kompetisi dan emosinya mencapai klimaks, sang induk akan meledak kegirangan. Darah beracun di tubuhnya dapat mengalir ke seluruh tubuh Xie Xiaolong. Seluruh tubuhnya, biarkan dia membusuk dan mati. Tapi kamu mengalahkannya dan membuatnya frustrasi, dan suasana hatinya berubah dari kegembiraan menjadi depresi. Kumbang terompet berkaki hitam tidak menyukai manusia yang depresi. Jadi ia merangkak keluar dari tubuhnya, kamu menyelamatkan nyawanya. Dan yang memungkinkan kumbang terompet berkaki hitam menilai emosi Xie Xiaolong adalah cairan tubuh di tubuh Xie Xiaolong. Soalnya, semua emosi dan 6 keinginan manusia diatur oleh cairan tubuh. Naluri, bukan yang mulia atau ajaib. Ini permainanku, menyenangkan bukan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.